Tahun 2010, Philips adalah simbol kejayaan teknologi Eropa. Mereka bukan sekadar produsen lampu, mereka adalah raksasa elektronik yang menancapkan pengaruhnya di setiap rumah di dunia. Televisi, sistem audio, peralatan rumah tangga, hingga teknologi medis tercanggih, semuanya membawa logo Philips. Namun, di balik dominasi global tersebut, sebuah virus strategi perlahan menggerogoti fondasi mereka. Hanya dalam satu dekade, Philips kehilangan nilai pasar lebih dari 450 triliun rupiah akibat serangkaian keputusan yang dianggap sebagai salah satu blunder manajemen paling spektakuler dalam sejarah korporasi modern. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Pada awal dekade 2010-an, Philips menghadapi persaingan brutal dari Asia. Perusahaan seperti Samsung, LG, dan Sony mulai membanjiri pasar dengan produk elektronik murah namun berkualitas tinggi. Philips mencoba bertahan dengan melakukan diversifikasi berlebihan. Mereka mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Mereka tetap memproduksi televisi, namun mereka juga mencoba mendominasi pasar peralatan rumah tangga. Di sisi lain, mereka mulai melakukan akuisisi besar-besaran di sektor kesehatan. Strategi, satu untuk semua, ini adalah awal dari kehancuran mereka. Mereka tidak fokus. Mereka mencoba mengejar target yang terlalu luas dan akhirnya kehilangan fokus pada keunggulan kompetitif mereka sendiri. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Di tengah upaya penyelamatan diri ini, mereka melakukan kesalahan fatal dalam kalkulasi pasar. Keputusan untuk keluar dari bisnis elektronik konsumen dan beralih sepenuhnya ke teknologi kesehatan seharusnya menjadi langkah jenius. Namun, eksekusinya adalah sebuah bencana. Philips menjual unit televisinya kepada TPV Technology, namun mereka tetap memegang merek Philips sebagai lisensi. Ini menciptakan kebingungan di tingkat konsumen. Orang tidak lagi tahu apakah produk yang mereka beli adalah Philips asli, atau hanya produk pihak ketiga yang menempelkan merek Philips. Kualitas produk turun drastis, reputasi merek yang dibangun selama 100 tahun hancur dalam hitungan bulan. Kepercayaan konsumen adalah aset yang paling sulit dibangun, dan Philips menghancurkannya dalam sekejap mata. Masuk ke tahun 2018, Philips mencoba melakukan pivot besar menuju Connected Care. Mereka ingin mengintegrasikan semua perangkat medis ke dalam ekosistem digital. Tapi, disinilah letak ironinya. Mereka terlalu fokus pada inovasi perangkat keras, namun gagal membangun infrastruktur perangkat lunak yang mumpuni. Kompetitor seperti Siemens Healthineers dengan sigap mengambil alih pangsa pasar mereka. Philips terjebak di tengah jalan, terlalu lambat untuk menjadi startup teknologi, namun terlalu berat untuk menjadi produsen manufaktur yang efisien. Situasi ini mencapai titik didih pada tahun 2021. Salah satu produk kebanggaan mereka, perangkat cap, Continuous Positive Airway Pressure, untuk penderita sleep apnea, ditarik dari peredaran secara masif. Jutaan unit harus ditarik kembali karena masalah busa peredam suara yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Kerugiannya? Ratusan triliun rupiah menguap dari kapitalisasi pasar. Inilah momen yang paling dramatis. Bayangkan, sebuah perusahaan yang sedang mencoba bangkit dengan fokus di sektor kesehatan, justru dijatuhkan oleh produk kesehatan mereka sendiri. Gugatan hukum berdatangan dari berbagai negara, membuat harga saham Philips terjun bebas. Investor lari meninggalkan kapal yang sedang tenggelam. Manajemen panik. Mereka memecat ribuan karyawan, menutup banyak divisi, dan mencoba menjual sisa-sisa kejayaan mereka untuk menutupi hutang dan biaya penarikan produk. Puncak dari semua kekacauan ini terjadi ketika CEO mereka, Frans van Houten, akhirnya meletakkan jabatan setelah tekanan bertubi-tubi dari Dewan Direksi dan pasar. Kejatuhan Philips bukan disebabkan oleh kurangnya modal. Mereka punya uang, punya sejarah, dan punya teknologi. Mereka jatuh karena arogansi korporat yang merasa bahwa nama besar saja sudah cukup untuk menang. Mereka gagal beradaptasi dengan kecepatan revolusi digital. Mereka gagal melihat bahwa pasar tidak lagi peduli pada sejarah, tapi pada apa yang bisa diberikan perusahaan hari ini. Mereka terjebak dalam birokrasi yang lamban sementara kompetitor bergerak dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peringatan bagi perusahaan raksasa manapun di dunia, sebesar apapun imperium yang kamu bangun, jika kamu berhenti berinovasi dan mulai berbohong pada konsumen, kehancuran hanyalah masalah waktu. Kini, Philips hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Mereka masih ada, namun pengaruhnya di ruang tamu rumah tangga hampir lenyap. Mereka mencoba bertahan di ceruk pasar peralatan kesehatan, namun bayang-bayang kegagalan masa lalu selalu mengikuti. Apa yang dilakukan Philips merupakan pelajaran berharga bagi para pemimpin bisnis di seluruh dunia. Jangan pernah mengabaikan kualitas demi efisiensi biaya yang picik. Jangan pernah meremehkan kekuatan loyalitas pelanggan yang teruji oleh waktu. Dan yang paling penting, jangan pernah terjebak dalam ilusi bahwa kamu terlalu besar untuk gagal.
Karena sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa perusahaan yang paling kokoh sekalipun bisa runtuh jika kehilangan kompas strategisnya. Jika kamu terkejut dengan fakta kejatuhan Philips ini, kamu wajib nonton video kami tentang bagaimana General Electric membakar 9.000 triliun rupiah dalam 2 dekade, untuk melihat kesamaan pola kehancuran yang dilakukan para raksasa korporasi dunia.